Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe. Biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1571. Garis keturunan langsung keluarga Smith masih baik-baik saja karena kepala organisasi itu menunggu tanggal 15 bulan depan. Ini karena hari itu, adalah hari di mana kita membunuh pemimpin organisasi 20 tahun yang lalu. Dia akan menggunakan seluruh keluarga Smith sebagai persembahan untuk pemimpinnya. Aku tidak punya banyak waktu. Keluarga Smith tidak punya banyak waktu lagi. Itulah mengapa kau sebaiknya tidak terlibat, Harvey York. Kau tidak hanya tidak dapat memperbaiki masalah, tetapi kau juga akan menyebabkan banyak masalah. Kepala organisasi yang tersisa disebut Trisha Cloud. Dia adalah pembunuh terkuat dalam organisasi saat itu. Dia telah menunggu selama 20 tahun penuh. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Tidak ada yang tahu berapa banyak cadangan yang dia miliki. Terhadap sekelompok pembunuh yang tidak akan berhenti untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, uang, otoritas, kekuasaan, dukungan, dan koneksi tidak berarti apa-apa bagi mereka. Jika tidak, keluarga Smith setidaknya memiliki martabat sebagai salah satu dari 10 keluarga teratas. Michelle juga memiliki kebanggaan. Jika dia punya pilihan lain, seorang wanita dari keluarga yang begitu kuat pasti tidak akan menggunakan putrinya sendiri sebagai alat tawar-menawar. Lagi pula, Michelle juga tidak bodoh. Bahkan Harvey tahu bahwa keluarga Thompson punya rencana tersembunyi lainnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengatakan hal yang sama? Namun terkadang, perbaikan sementara adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Harvey sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan bahwa Michelle tidak bermaksud sekejam ini terhadap dirinya atau putrinya sendiri. Dia pasti juga merasa sangat tidak berdaya, habis-habisan hanya untuk menghadapi Trisha seperti ini. Jika tidak, dia tidak akan mengatakan hal seperti ini hari itu. Dia bisa saja meminta para pria untuk melakukan pekerjaan kotornya. Harvey diam-diam menghela napas, lalu dengan tenang berkata, "Bibi, kurasa tidak perlu mengulangi apa yang aku katakan kemarin. Aku tidak akan membiarkanmu membawa Yvonne pergi." Harvey kemudian maju selangkah dan menatap Michelle dengan tatapan tajam. "Tetapi jika itu hanya pembunuh, maka aku bisa membantu keluargamu untuk mengatasi masalah ini. Bisakah kau? Kau bisa menangani Trisha Cloud sendiri." Michelle terdiam sesaat, lalu tersenyum sarkastik setelahnya. "Harvey York, aku tahu kau memiliki beberapa kemampuan. Kau telah terbukti cukup mampu karena kau dapat bergelar Prince York. Bahkan taekwondo profesional tertinggi, Wallace Park, tidak bisa bertahan untuk satu gerakan melawanmu. Aku tidak keberatan membuatmu marah, tapi taekwondo hanya untuk pertunjukan saja. Karakter besar dari lingkaran sosial atas tidak akan percaya hal seperti itu. Terus kenapa jika kau bisa mengalahkan Wallace? 10 darimu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satu Trisha. Tidak hanya dia perkasa, tapi dia juga seorang pembunuh profesional. Senjata api, racun, rencana jahat, dia akan menggunakan semua yang dia miliki. Hanya seorang pembunuh profesional di level yang sama yang bisa menghadapinya. Tidak mungkin orang lain bisa melakukan hal yang sama. Jika itu pertarungan satu lawan satu, dia hanya perlu bersembunyi di bayang-bayang. Kau harus waspada setiap detik sambil tidak yakin kapan dia akan menyerang. Kau akan selalu berada di tempat terbuka saat dalam membuntutimu di suatu tempat, dan dia akan mengakhiri hidupmu tanpa membuat suara jika kau lengah bahkan untuk satu detik. Harvey York, bagaimana menurutmu kau bisa menantang orang seperti itu? Hak apa yang kau miliki untuk melakukannya?" Michelle menunjukkan ekspresi penghinaan yang luar biasa. Jika itu hanya kompetisi kehebatan tempur, mengapa keluarga Smith bahkan takut seolah-olah mereka telah bertemu lawan yang begitu kuat? Harvey kemudian bertanya dengan tenang. "Jika kamu mengatakannya seperti itu, lalu apa hak keluarga Thompson untuk menyelesaikan masalah ini?" Michelle dengan dingin menjawab. "Karena mereka memiliki hubungan dengan 10 pembunuh teratas. Trisha bisa dihentikan jika salah satu dari mereka mengambil tindakan.
Bab 1572. Harvey York tertawa kecil. Jika yang perlu aku lakukan adalah memanggil 10 pembunuh teratas dalam daftar untuk memperbaiki masalah, maka aku pun bisa melakukan hal itu. Karena 3 pembunuh teratas semuanya berutang budi padaku. Aku hanya akan meminta salah satu dari mereka untuk melakukan pekerjaan itu. Harvey mengatakan yang sebenarnya. Di medan perang Euro-Amerika saat itu, setiap negara kuat menghabiskan banyak uang untuk menyewa 10 pembunuh teratas untuk menangani Harvey. Tapi hampir setengah dari mereka mati. Ada beberapa dari mereka yang telah ditaklukkan Harvey karena banyak alasan yang jelas. Harvey tidak pernah menghubungi salah satu dari mereka setelah bertahun-tahun. Tetapi jika ada kebutuhan, pesan teks sederhana akan dapat membawa 1 atau 2 pembunuh pulang. Kau. Michelle terkekeh tanpa menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Aku akui bahwa kau memiliki sedikit uang dan pengaruh, tetapi aku masih tidak mempercayaimu. Bahkan tidak memanggil mereka kembali. Aku akan berlutut jika kau dapat menyebutkan bahkan 1 pembunuh dari daftar. Harvey York, berbicara besar tidak akan menyelesaikan masalah ini. Apa kau masih akan memegang teguh kata-katamu bahkan pada saat ini? Harvey tidak segera menjawab. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Handel, yang selama ini diam. Handel, Bibi tidak tahu siapa yang ada dalam daftar 10 pembunuh teratas. Tapi kau tahu kan? Handel menyipitkan mata sedikit setelah mendengar pertanyaan Harvey, lalu dengan tenang menjawab, iya. Bagus, itu akan mudah kalau begitu. Trisa berada di urutan ke-18 dalam daftar pembunuh teratas. Tidak buruk, tapi juga tidak terlalu bagus. Dia telah menunggu selama sekitar 20 tahun, jadi aku berasumsi bahwa kekuatannya dapat membawanya ke daftar 10 besar sekarang. Handel sedikit gemetar. Dia tidak tahu bahwa Harvey tahu rahasia seperti itu dari dunia bawah. Handel tidak memiliki niat untuk menyembunyikan apapun saat ini. Dia dengan tenang menjawab pada saat ini. Itu benar. Menurut informasi keluarga Smith, Trisa memang bisa ditempatkan di antara 10 besar. Benar, aku akan mencantumkannya sebagai yang ke-10 kalau begitu. Aku hanya akan memanggil Cora Lloyd, pembunuh teratas ketiga dalam daftar. Dia seharusnya cukup untuk menghadapi situasi ini kan? Harvey berbalik dan pergi setelah dia selesai berbicara. Aku bisa menangani ini hanya dengan 1 panggilan telepon. Mengapa kamu bahkan menjual putrimu sendiri seperti itu? Para pria yang mengenakan jas hitam bersiap untuk menerkam ke depan ketika mereka melihat punggung Harvey. Michelle kemudian melambaikan tangannya dan mengerutkan kening sambil bertanya. Handel, apa benar-benar ada orang bernama Cora Lloyd? Handel menunjukkan ekspresi aneh, lalu menjawab dengan tenang. Cora adalah salah satu pembunuh muda yang bangkit selama beberapa tahun terakhir. Dikatakan bahwa dia yang paling berbakat dalam dekade ini. Dan posisinya memang berada di urutan ketiga. Hanya saja Cora biasanya tidak meninggalkan jejaknya. Tidak ada yang tahu master atau pihak mana yang dia pelajari. Dia juga sangat acak dengan misi yang dia pilih, hanya memilih yang dia suka lakukan. Dan dia bisa menelepon seseorang seperti ini. Aku tidak percaya sedikit pun. Mata Michelle menyipit. Tidak peduli apakah Harvey beruntung atau hanya mengatakan omong kosong, setidaknya dia menyebutkan nama seseorang dengan benar. Itu berarti dia setidaknya mengerti beberapa hal tentang bisnis semacam ini. Tanpa berpikir 2 kali, Michelle kemudian berkata dengan tegas. Harvey York, karena kau sangat berani, aku akan memberimu waktu 1 hari. Jika kau bahkan dapat menghubungi Cora, aku akan segera meninggalkan Bakwood. Jika kau tidak bisa, maka jangan salahkan aku karena kejam ketika kau menghentikanku untuk membawa Yvonne pergi lagi. Bab 1573. Kembali di Gardens Residence, Mandy Zimmer sudah tertidur. Harvey York tidak mengganggunya. Dia datang ke ruang belajar dan mengeluarkan telepon yang tampak kuno. Setelah menghela napas pelan, Harvey kemudian memutar telepon. Ini aku. Keheningan bergema dari sisi lain telepon untuk sementara waktu. Suara lembut bisa terdengar segera setelah itu. Kepala instruktur, mengapa kamu memanggilku sekarang?
Aku membutuhkanmu untuk melindungi seseorang, jawab Harvey segera. Aku seorang pembunuh, bukan pengawal. Nada dingin bisa terdengar dari sisi lain telepon. Kalau begitu, begini, aku ingin kau mengikuti seseorang dan membunuh setiap pembunuh yang bahkan berani mendekatinya untuk memastikan dia tetap hidup. Setelah lama terdiam, orang di seberang telepon menjawab. Waktu, tempat, harga. Aku tidak yakin tentang waktu dan tempat, tetapi kau tidak akan berutang padaku lagi setelah kau melakukan ini untukku. Baiklah. Orang itu menutup telepon setelah persetujuannya yang acuh tak acuh. Setelah terdiam beberapa saat, Harvey kemudian membuka komputernya dan menulis setiap detail tentang Michelle dan situasi yang dialaminya dan keluarganya sebagai dan meneruskannya. Cara terbaik untuk melawan seorang pembunuh adalah dengan menggunakan pembunuh lain. Dengan Cora Lloyd mengambil tindakan, Michelle pasti akan aman sejak hari itu dan seterusnya. Sore hari berikutnya, Harvey datang ke Hotel W, tempat tinggal sementara Michelle, setelah berurusan dengan beberapa pekerjaan di Sky Corporation. Michelle mengenakan pakaian kasual hari itu. Dia juga tidak memakai riasan. Dia tampak sedikit kurang galak dan tampak lebih feminin. Tapi karakternya yang mulia dan perkasa tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Aku sudah menyelesaikannya. Harvey bersandar di sofa sambil berbicara dengan nada acuh tak acuh. Mulai hari ini dan seterusnya, Cora Lloyd, pembunuh ketiga dalam daftar, akan memastikan keselamatanmu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah bertahan sampai tanggal 15 bulan depan. Aku akan pergi ke Mordu untuk berurusan secara pribadi dengan Trisa. Harvey kemudian melanjutkan kata-katanya. Tentu saja, mungkin aku bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membantu. Dengan Cora, Trisa mungkin tidak akan bertahan sampai tanggal 15. Kau punya Cora, pembunuh ketiga dalam daftar, untuk melindungiku. Michelle memandang Harvey, penuh kebingungan dan ketidakpercayaan. Harvey York, aku akui bahwa kau setidaknya sedikit mampu karena kau dapat menyebutkan salah satu pembunuhnya. Tapi kau benar-benar bisa mendapatkan pembunuh nomor 3 untuk membuatku tetap aman. Apa kau bercanda? Harvey tahu beberapa informasi tentang dunia pembunuh. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia setidaknya tidak bodoh. Tapi Michelle masih tidak percaya bahwa Harvey bisa mendapatkan seorang pembunuh untuk melindunginya. Pembunuh hanya mahir membunuh. Sejak kapan mereka menjadi penjaga yang baik? Harvey kemudian dengan tenang menjawab. Jika kamu tidak percaya padaku, mari kita coba. Ayo. Michelle melambaikan tangannya dan dengan dingin berseru. Handel, bawa ke sini. Handel terlihat membawa beberapa sisa anggur. Ada bau tak terlukiskan yang berasal dari anggur, siapapun yang menciumnya akan menerkam untuk mencicipinya. Ini adalah anggur beracun yang membunuh salah satu kerabat keluarga. Nada dingin merembes keluar dari Michelle. Karena kau mengatakan bahwa pembunuhmu benar-benar hebat dan dia ada di sini untuk melindungiku karena kau bertanya, bahwa dia ke sini dan buat penawar untuk ini. Hanya dengan begitu aku akan mempercayaimu. Michelle menunjukkan ekspresi mengejek setelah dia selesai berbicara. Dia jelas tidak percaya apa yang dikatakan Harvey adalah kebenaran. Atau kau bisa minum anggur dan membiarkan koramu keluar untuk menyelamatkanmu. Itu ide yang brilian. Harvey tiba-tiba maju selangkah untuk mengambil gelas anggur, mengayunkan tubuhnya untuk memegang leher Michelle, lalu menuangkan isi seluruh gelas itu ke mulutnya. Bab 1574. Semua orang diam seperti orang mati. Michelle berseru keras di saat berikutnya. Kau bajingan. Apa kau mencoba membunuhku? Handel dan yang lainnya kembali sadar dan bergegas menuju tuan mereka untuk membantu. Beberapa bahkan mengarahkan senjata mereka ke Harvey York. Mereka akan menembak Harvey sampai mati jika Michelle dinyatakan meninggal. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Michelle sedikit gemetar, dan wajahnya yang pucat berubah menjadi hitam dalam sekejap mata. Seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat sesudahnya. Dia jelas menahan banyak rasa sakit pada saat itu. Jika kau tidak melakukan apa-apa tentang ini, orang yang kau lindungi mungkin akan mati di sini. Harvey berkata dengan tenang.
Dalam sepersekian detik, seorang pelayan yang bahkan tidak diperhatikan oleh siapapun tiba-tiba bergegas maju dari sudut ruangan. Wajahnya sangat polos, begitu pula sosoknya. Tidak ada yang akan mengingatnya jika dia berjalan dengan orang banyak. Dia dengan cepat datang di depan Michelle dan menepuk lehernya 2 kali, lalu memasukkan pil hijau ke mulutnya. Michelle gemetar dan mengeluarkan banyak darah hitam. Wajahnya yang suram, telah pulih sepenuhnya. Pelayan itu kemudian menatap Harvey dengan dingin dan pergi tanpa jejak. Handel dan yang lainnya terkejut dengan pemandangan itu. Mereka mengira Michelle akan mati. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan bergegas keluar untuk merawatnya. Bahkan Handel pun tidak tahu kapan dan bagaimana pelayan itu masuk ke kamar. Jika ini benar-benar pembunuh yang menunggu, dan jika dia akan mengakhiri hidup orang-orang di ruangan ini. Tanpa pikir panjang, Handel merinding sambil berkeringat deras meski dia juga cukup mahir bertarung. Harvey tersenyum saat melihat pemandangan di depannya. Dia menyilangkan tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Michelle kembali normal setelah beberapa saat. Dia tenang, tetapi tatapan dingin muncul di matanya. Harvey York, apa kau mencoba membunuhku? Seru Michelle. Bukankah kamu baik-baik saja sekarang? Harvey tertawa kecil. Aku hanya ingin kamu melihat seberapa mampu orang yang melindungimu. Kau tidak pernah merasakan kehadirannya selama dia di sini kan? Sejujurnya, aku bahkan tidak tahu dia ada di sana sepanjang waktu sebelum aku melihatnya bergegas keluar. Wanita dengan 1000 wajah, Cora Lloyd. Apa kau puas dengan pengawalmu sekarang, Bibi? Kau. Michelle mendidih karena marah. Kau hanya berandal. Bagaimana kau bisa membuat seseorang percaya padamu seperti itu? Tentu saja, Michelle merasa seperti akan mati saat itu. Memiliki anggur beracun di tenggorokannya sama dengan berada di pintu kematian. Tapi ini memang meninggalkan dampak yang cukup besar. Setidaknya dia tahu siapa yang dia lawan. Dan orang yang mati sekali tidak akan takut mati lagi. Harvey kemudian dengan tenang berkata. Pertama, kekuatan sebenarnya dari seorang pembunuh tidak ditunjukkan dengan membual. Kamu harus melihatnya sendiri untuk mengetahuinya. Kedua, aku melakukan ini, jadi kamu tahu bahwa Cora akan melindungimu 24 jam seperti yang kita sepakati. Yang ketiga, kalian dari keluarga Smith sudah takut pada Trisha Cloud sampai-sampai menyebabkan kalian semua trauma. Jika aku tidak menanganinya lebih cepat, bisakah kamu bertahan sampai tanggal 15 bulan depan? Kau bahkan mungkin bunuh diri sebelum hari itu tiba karena semua tekanan itu. Itulah mengapa aku membuat demonstrasi besar hanya untukmu hari ini. Bab 1575. Harvey York dengan tenang menatap Michelle dan dengan tulus berkata, orang-orang telah sekarat sejak awal. Siapa yang tidak takut mati? Itulah mengapa aku tidak menyalahkanmu karena ketakutan ini. Tetapi sekarang setelah kamu berada di ambang kematian dan memastikan bahwa akan ada seseorang yang melindungimu setiap saat, aku rasa kau tidak memerlukan dukungan dari keluarga Thompson sekarang bukan? Aku bahkan bisa menjaminmu bahwa bahkan keluarga Thompson tidak dapat menugaskan seseorang sekuat Cora Lloyd. Dan dengan kartu truf seperti ini, aku yakin kamu bisa naik pangkat dengan sangat baik ketika kamu kembali ke keluargamu. Hal berbahaya akan selalu membuka peluang baru kan? Mata Michelle dan Handel berkedut sejenak. Mereka tidak pernah mengira Harvey benar-benar mengatakan hal seperti ini. Tetapi mereka harus mengakui bahwa Harvey benar. Setelah mengalami kejadian seperti itu dan mendapatkan pembunuh baru sebagai pengawal, Michelle tidak lagi takut pada Trisha Cloud. Dari perspektif lain, krisis adalah kesempatan yang sangat baik bagi Michelle untuk naik peringkat. Tanpa pikir panjang, Michelle menatap Harvey dengan kekaguman yang terpancar di matanya. Baiklah, itu saja yang ingin aku katakan untuk saat ini. Pada tanggal 15 bulan depan, aku akan mengunjungi keluarga Smith sendiri apakah masalahnya terpecahkan atau tidak. Harvey melambai, lalu berbalik dan pergi. Ekspresi Handel berubah panik setelah melihat Harvey pergi. Dia kemudian dengan tenang berkata, Nyonya, apa kita akan tetap membawa nona muda itu kembali? Kenapa kita harus membawanya kembali?
Biarkan dia tinggal, dia perlu terhubung dengan menantuku tersayang. Dia harus mengusir Mandy Zimmer. Aku tidak akan memberikan menantu seperti ini kepada siapapun. Ekspresi tegas terlihat di wajah Michelle. Pada waktu bersamaan, di villa yang baru-baru ini dibeli oleh keluarga Zimmer Southlight, kakek Zimmer membelai singgasana besi favoritnya dan duduk dengan gembira. Dia telah jauh dari tahtanya selama beberapa bulan sekarang, dia lebih menghargainya karena dia akhirnya mendapat kesempatan untuk melakukannya lagi. Pada saat yang sama, Queen Zimmer berjalan keluar dari bawah kakek Zimmer dan dengan tenang berkata, "Kakek, sudah hampir waktunya. Jika Mandy tidak menandatangani kontrak, apa yang harus kita lakukan?" Mata kakek Zimmer berkedut sejenak, lalu dengan dingin menjawab, "Jika kita terus terang, Simon Zimmer dan Mandy hanyalah orang-orang terlantar dari keluarga kita. Saat mereka ditendang keluar, mereka sudah menjadi hantu yang berkeliaran kepada kita." Kakek Zimmer tampak cukup percaya diri saat ini. Mandy adalah orang yang memutuskan semua hubungan dengan keluarga Zimmer, tetapi kakek Zimmer mengatakan sebaliknya. Tapi, kakek Zimmer segera mengubah topik pembicaraan. Bahkan jika mereka adalah hantu pengembara, mereka terkadang memiliki kegunaannya sendiri. Karena Pangeran Jin adalah orang yang ingin Mandy bercerai, dia harus melakukan itu suka atau tidak. Tentu saja, kakek Zimmer merasa kuat saat ini. Dia merasa bahwa sekali lagi dia bisa menekan Mandy. Sedangkan Harvey York, kakek Zimmer bahkan tidak peduli padanya. Simon dan Lillian Yates berdiri di bawah kakek Zimmer saat ini, mereka bahkan tidak berani berbicara. Tapi setelah ragu-ragu sejenak, Lillian kemudian tersenyum hangat dan berkata, "Kakek, mungkin Simon dan aku harus pergi dan bertanya pada Mandy sekali lagi. Bagaimanapun, dia adalah putri kami. Dia akan mendengarkan apa yang kita katakan." Kakek Zimmer menyipitkan mata sebentar, lalu menjawab, "Baiklah, aku akan berterima kasih kepada kalian berdua sebelumnya." Setelah Simon dan Lillian pergi, Queen mengerutkan kening. "Kakek, bahkan mereka mungkin tidak bisa meyakinkan Mandy. Itu tidak masalah." Kakek Zimmer tersenyum dan bertepuk tangan. "Lady Snake, silakan pergi dengan mereka berdua. Jika Mandy tidak menurut, patahkan setiap anggota tubuhnya dan seret dia kembali ke sini." Bab 1576. Lady Snake adalah orang yang ditugaskan oleh Lucas Jin untuk melindungi kakek Zimmer. Dia cukup kuat, seorang profesional sejati. Ini juga alasan mengapa kakek Zimmer seberani ini. Seorang penyihir tua memegang ular hitam di tangannya berjalan keluar pada saat ini. Senyum jahat keluar dari wajahnya, lalu mundur ke dalam bayang-bayang. Setelah melihat pemandangan itu, bahkan Queen Zimmer, yang dianggap cukup kuat, merasa mati rasa di kepalanya. Lady Snake itu menakutkan. Tidak hanya dia perkasa, tetapi caranya mengendalikan ular juga membuatnya semakin menakutkan. Di Gardens Residence, Simon Zimmer dan Lillian Yates, yang telah lama pergi, kembali dan menyiapkan makanan mewah. Mereka meminta Mandy Zimmer untuk memanggil Harvey York kembali juga. Setelah melihat orang tuanya bertindak seperti ini, Mandy merasa ada yang tidak beres, tetapi tidak ada gunanya menunjukkan hal ini. Mandy menelepon Harvey untuk pulang. Cynthia Zimmer diminta untuk pulang juga. Seluruh keluarga akhirnya kembali bersama. Itu adalah pemandangan yang indah. Cynthia memikirkan sesuatu setelah melihat Harvey. "Kakak ipar, salah satu seniorku menjadi direktur setelah lulus. Dia mencari sekelompok siswa baru untuk membuat film dalam bahasa Mordu. Dia mengatakan bahwa aku terlihat seperti pemeran utama wanita yang ada dalam pikirannya dan memintaku untuk bergabung dengannya di Mordu. Aku tidak ingin pergi sebelumnya, tetapi aku mendengar bahwa ada perawatan yang bok di sana dan memutuskan bahwa aku ingin mencobanya di meja makan." Cynthia menatap Harvey, penuh kegembiraan. Setelah mengalami beberapa hal, Cynthia merasa bahwa dia masih anak-anak dan tidak dapat menggerakkan Harvey dengan cara apapun. Sekarang dia melihat kesempatan untuk tumbuh dengan cepat, dia tentu saja ingin mencobanya. Cynthia menatap Harvey dengan saksama, dengan sabar menunggu jawabannya. Harvey sedikit mengangguk,
Tetapi Lilian segera memotongnya sebelum dia bisa mengatakan apa-apa. Kakak ipar ini, kakak ipar itu, orang yang tidak tahu akan berpikir bahwa kalian berdua memiliki hubungan yang cukup intim. Cynthia menatap Lilian sambil bingung. Dia merasa bahwa ibunya bertingkah aneh hari itu. Harvey tersenyum pada Cynthia, lalu memberi isyarat padanya untuk berbicara di telepon. Harvey, aku mengundangmu kembali hari ini karena ada sesuatu yang besar yang perlu aku bicarakan denganmu. Aku sangat berharap kau akan membantuku dengan ini. Lilian memaksakan senyum, lalu menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Simon tampak sangat cemas, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mandy merasa aneh. Dia bingung melihat Lilian bertindak seperti itu, tidak yakin apa yang akan dia katakan. Harvey sedikit mengernyit, lalu tertawa kecil setelahnya. Katakan saja padaku secara langsung, Bu. Aku akan melakukan segalanya semampuku. Harvey berpikir bahwa Lilian kemungkinan besar tertarik dengan asetnya. Tetapi asetnya sudah 2 kali lipat nilainya, dan dia baru-baru ini memiliki bagian besar dari Star Chaebol. Pada saat itu, uang memang hanya angka bagi Harvey. Harvey merasa tidak akan ada masalah jika yang diinginkan Lilian hanyalah uang. Dia pasti bisa memenuhi tuntutannya. Tapi kemudian, Lilian tidak berbicara tentang uang. Dia memandang Harvey dan berkata dengan nada serlus. Harvey, aku tidak berpikir bahwa kau cocok untuk Mandy sebelumnya. Aku salah tentangmu. Kau adalah Prince York dari Southlight. Bukannya kau tidak cocok untuknya. Dia yang tidak cocok denganmu. Harvey terkekeh dan menjawab. Bu, Mandy dan aku telah menikah selama bertahun-tahun. Tidak ada pembicaraan seperti kecocokan lagi. Tidak. Dia tidak cocok denganmu. Lilian kemudian mengajukan permintaannya sambil menunjukkan ekspresi tegas di wajahnya. Itulah mengapa aku hanya punya satu permintaan hari ini. Aku ingin kau menandatangani surat cerai dan memberikan kebebasan kepada putriku, apa itu tidak apa-apa? Apa? Harvey sedikit gemetar. Dia pikir dia salah dengar apa yang dia katakan. Makanan yang dipegang Mandy dengan sumpitnya jatuh setelah tangannya gemetar. Bab 1577. Ibu, pernikahan itu antara Harvey York dan aku. Bisakah ibu berhenti terlibat? Mandy Zimmer tahu betul mengapa ibunya mengucapkan kata-kata itu. Mandy menggigit bibir pucatnya dan diam-diam mengucapkan kata-katanya pada saat itu. Berhenti terlibat. Jika aku tidak terlibat, Tuhan tahu masalah apa yang akan kalian berdua timbulkan karena ini. Keluarga Jin Mordu adalah kepala keluarga kita. Pangeran menunjukkan rasa hormat dengan memintamu untuk bercerai dan sedang mempersiapkanmu untuk berkembang di Mordu. Kau telah menolak tawaran itu berulang kali. Untuk apa? Mungkin kau mengatakan bahwa Harvey cocok untukmu sekarang karena dia cukup luar biasa. Tapi berapa lama pangeran ini bisa bertahan? 4 keluarga teratas dari Hong Kong menentangnya. Siapa yang tahu keluarga seperti apa yang ingin dia mati selanjutnya? Seberapa aman dirimu, bahkan jika kau mengikuti pria seperti ini? Yang paling penting adalah keluarga Jin setidaknya 1000 kali lebih kuat dari pangeran kumuh ini. Kau harus mendengarkan Pangeran Jin dan menikah dengan keluarga yang benar-benar kaya. Akan lebih baik jika itu adalah salah satu dari 10 keluarga teratas. Dengan begitu, nilai kita akan meroket. Lilian langsung menghentikan aktingnya dan berseru keras. Setelah keluarga Zimmer dan keluarga Yates bangkrut, Lilian cukup berhati-hati. Tapi dia menonjolkan diri sekali lagi. Simon Zimmer tidak bisa tidak mengatakan sesuatu. Ini antara Harvey dan Mandy. Tidak bisakah kita sedikit tenang membahas tentang ini? Diam. Lilian menamparkan wajah Simon, lalu dengan dingin berseru. Bagaimana mungkin kita bisa tenang tentang ini? Kakek Zimmer sudah memberikan tenggat waktu terakhir. Regency Enterprise milik Mandy akan ditutup sepenuhnya karena ini. Apa menurutmu masih ada waktu untuk tenang tentang ini? Tidak peduli apapun, Harvey harus bercerai hari ini. Ekspresi Harvey sedikit memburuk. Dia terlalu fokus pada Sky Corporation dan Yvonne Xavier selama beberapa hari terakhir, tetapi dia melewatkan begitu banyak hal yang terjadi di rumah.
Setelah meletakkan sumpit, Harvey kemudian dengan tenang berkata, "Bu, setidaknya ibu harus memberitahuku apa yang terjadi. Sepertinya Mandy tidak memberitahumu tentang ini sama sekali. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk memberitahumu dengan jelas kalau begitu." Lilian kemudian menunjukkan ekspresi serius sambil menatap Harvey. Belum lama ini, Pangeran Mordu dari keluarga Jin, Lucas Jin, mampir ke Bakut. Dalam seluruh proses ini, dia menggunakan setiap sumber daya yang dia tempatkan di Southlight untuk menjadikan kakek Zimmer sebagai kepala keluarga Zimmer di Southlight. Keluarga Zimmer bahkan akan dipersatukan kembali dengan leluhur dan dinamai Jin, lalu akhirnya naik sebagai salah satu dari 10 keluarga teratas, keluarga Jin Mordu. Tapi Pangeran Jin punya syarat. Dia ingin Mandy menikahi siapapun yang dia minta. Itulah mengapa tidak peduli apakah itu untuk kebangkitan keluarga Zimmer atau bersatu kembali dengan leluhur, kami harus membuatmu menceraikan Mandy. Jika kalian berdua tidak mematuhi, keluarga Zimmer akan melakukannya dengan cara yang sulit. Jadi, itulah yang terjadi. Harvey tertawa dingin. Tapi aku ingin tahu seberapa jauh mereka bersedia untuk melakukannya. Lilian dengan tegas menjawab. Jauh lebih sulit dari yang bisa kau bayangkan. Aku sarankan kau menandatangani surat-surat sekarang dan bercerai. Dan ingat untuk memberikan setengah dari asetmu kepada Mandy. Tentu saja, tidak akan buruk jika kau mengirim uang itu kepadaku juga. Lilian akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Tidak heran dia begitu bersemangat. Dia tertarik dengan uang Harvey selama ini. Bab 1578. Brak. Tepat pada saat ini, pintu Gardens Residence ditendang terbuka. Lilian Yates berdiri dan berteriak marah setelah melihat pemandangan itu. Bajingan mana yang menendang pintu? Apa kau tidak tahu bahwa ini adalah milikku? Simon Zimmer tanpa sadar menoleh juga. Sekitar 6 orang terlihat di pintu masuk. Lady Snake, yang memimpin kelompok, memiliki ular piton hitam yang merayap di lehernya. Orang-orang yang mengikutinya tampak sangat benar. Tapi mereka semua menjaga jarak dengan Lady Snake. Tentu saja, mereka semua takut pada ular piton hitam. Setelah melihat bahwa orang yang menendang pintu adalah orang favorit kakek Zimmer, wajah arogan dan marah Lilian langsung berubah, penuh dengan kebahagiaan. Dia kemudian berjalan ke depan dan berkata, "Kamu datang, Lady Snake. Silahkan duduk. Aku bertanya-tanya mengapa burung murai berkicau di sekitar rumah di pagi hari. Itu karena kamu datang dan menghiasi kami dengan kehadiranmu." Dia marah memelototi Simon segera setelah itu. "Simon, buatkan Lady Snake secangkir teh yang enak. Jika kau bahkan agak lambat, aku akan mengusirmu dari rumah." Ekspresi Simon berubah panik, tetapi dia hanya bisa pergi dan membuat teh. Ekspresi Mandy Zimmer sedikit memburuk, tetapi dia tetap berdiri dan menyapa para pengunjung. Hanya Harvey York yang tenang dan damai saat meminum supnya dengan sendok. Lady Snake membawa pengikutnya ke aula sambil melihat dekorasi mewah, lalu dengan tenang menjawab, "Tidak perlu teh. Aku datang ke sini untuk tujuan tertentu hari ini." Simon terdiam sambil membawakan teh, lalu memaksakan senyum canggung. "Mengapa kamu datang hari ini, Lady Snake?" Lilian kemudian berkata, "Apa kakek Zimmer memiliki permintaan lain untuk kami? Yakinlah, kami sedang menangani masalah ini sesegera mungkin." Jelas, Lilian ingat misinya. Aura Lady Snake menekan semua orang di sini. Dia kemudian dengan dingin menjawab, "Kakek Zimmer mengatakan bahwa surat cerai harus ada ketika saatnya tiba. Jika tidak, aku harus menegakkan hukum keluarga." "Apa? Hukum keluarga?" Semua orang terkejut. Mandy tanpa rasa hormat. Tidak memedulikan keuntungan keluarga Jin sebagai kerabat dekat sambil terus-menerus melawan keluarga leluhur. "Menurut hukum keluarga, aku wajib mematahkan semua anggota tubuhnya untuk dijadikan contoh." Pengikut Lady Snake jelas menikmati situasi ini. Mandy cukup arogan selama beberapa hari terakhir, menolak untuk mematuhi berkali-kali.
Mandy adalah contoh terbaik untuk tidak menyerah sampai dia berdiri di depan pintu kematian. Sekarang kakek Zimmer memanggil seseorang untuk mematahkan semua anggota tubuhnya, dia kemudian tahu konsekuensi dari tidak mematuhi keluarga leluhurnya. Apa? Simon mau tidak mau mengatakan sesuatu setelah kata-kata Lady Snake. Lady Snake, kami sudah melakukan pekerjaan kami. Kenapa kamu datang untuk mematahkan anggota tubuhnya? Cynthia Zimmer berdiri untuk memprotes juga. Betul sekali. Kesalahan apa yang kakak lakukan? Kenapa dia harus dihukum oleh hukum keluarga? Selain itu, keluarga Jin yang datang entah dari mana dan mengatakan bahwa mereka adalah keluarga leluhur kami, dan kami harus mempercayai semua yang mereka katakan. Apa kau bercanda? Anggap saja mereka adalah keluarga leluhur kami. Sama sekali tidak ada alasan bagi mereka untuk menjadi brutal terhadap saudara perempuanku. Tamparan. Tubuh Lady Snake bergoyang dan segera muncul tepat di depan Cynthia, lalu menamparkan wajahnya. Siapa kau sebenarnya? Apa hakmu untuk berbicara denganku? Kau hanya beberapa barang yang merugi dari keluarga satu turunan. Beraninya kau mempertanyakan keluarga leluhur kami. Keluarga Jin Mordu bukan hanya keluarga yang bisa kau putuskan sendiri apakah kau bagian darinya atau tidak. Bab 1579. Lady Snake sangat angkuh dan sombong. Dia mendesis mengancam. Jika kau berani berbicara omong kosong lagi, gadis kecil, tamparan berikutnya akan merusak wajah cantikmu. Tapi Cynthia menantang dan menggeram dengan marah. Kau jahat dan tidak masuk akal. Harvey meletakkan sendoknya dan mengeluarkan kertas tisu untuk menyeka mulutnya. Dia kemudian berdiri. Cynthia, mundur. Lilian berdiri di depan Cynthia, menghalangi Cynthia dari Lady Snake. Bagaimanapun, Cynthia belum menikah, dan karenanya masih sangat berharga. Jika wajah Cynthia hancur, bagaimana mungkin Lilian menjual putrinya di masa depan? Lady Snake, bukankah aku sudah menanyakannya kepada kakek Zimmer? Aku akan melakukan pekerjaan Mandy, dan aku berjanji untuk mendapatkan surat cerai. Kenapa kamu harus menyakitinya? Tanda merek dagang. Jika kamu menyakitinya, bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada pangeran? Lady Snake acuh tak acuh. Perintah pangeran adalah membuat Mandy bercerai dan memaksanya ke Mordu. Dia tidak pernah mengatakan kami tidak bisa menyakitinya. Patua Zimmer menambahkan bahwa jika dia menolak menandatangani surat cerai ketika waktunya habis, kami bisa menyakitinya sampai dia melakukannya. Waktunya sudah habis sekarang. Mana kertas-kertasnya? Karena mereka tidak ada di sini, tentu saja aku akan menyakitinya. Lady Snake memandang Mandy dengan arogan. Mandy, apa kau akan datang ke sini dan menerima hukumanmu, atau kau ingin bayiku membantumu? Lady Snake bersiul. Piton hitam yang melingkari lehernya perlahan menjulurkan kepalanya, matanya yang dingin menatap Mandy. Mendengar ini, bawahan Lady Snake saling bertukar pandang dengan mengerikan. Mereka telah mengikuti Lady Snake selama bertahun-tahun, dan karena itu telah melihat terlalu banyak yang menemui ajalnya oleh Piton hitam. Kegembiraan mereka meningkat ketika mereka membayangkan pemandangan wanita cantik yang menjadi mangsa ular piton. Mandy merasa ngeri. Terlepas dari itu, dia masih mengambil langkah maju. Lady Snake bukan. Tolong kembali dan beritahu kakekku bahwa aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Zimmer sejak dulu sekali. Mengenai perceraian, aku tidak akan pernah menyetujuinya. Tidak, tidak, tidak. Dia akan setuju, dia akan setuju. Lilian berteriak sambil buru-buru menutup mulut Mandy. Lady Snake, kamu harus mendengarkanku. Aku pasti akan membujuknya. Tamparan. Lady Snake menamparkan Lilian sampal wajahnya bengkak. Apa kau pikir aku membutuhkan penjelasanmu? Sudahkah kau mempertimbangkan di mana kau berdiri? Kau tidak punya hak untuk berbicara denganku. Aku hanya punya satu tugas hari ini. Jika aku tidak bisa mendapatkan surat cerai dalam waktu yang terbatas, aku akan melumpuhkan putrimu. Lebih baik kau pergi dari sini, atau aku akan mematahkan anggota tubuhmu juga. Lilian menutupi wajahnya, ketakutan, dan dengan cepat mundur. Dia tidak berani menunjukkan kemarahannya pada Lady Snake.
Lady Snake bukan hanya orang kepercayaan Lucas dan favorit kakek Zimmer, tapi dia juga master tempur yang hebat. Bahkan jika ada 100 lilian, mereka tetap tidak bisa menjadi lawan Lady Snake. Suara Mandy menjadi bisikan rendah tapi menantang. Aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Zimmer sejak lama. Juga, aku tidak akan bercerai. Lady Snake mencibir. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun aku bertemu seseorang yang berani bertindak begitu arogan kepadaku. Ayo, tangkap dia. 3 bawahan Lady Snake bergegas mengancam ke arah Mandy. Piton hitam Lady Snake juga melompat ke depan untuk menyerang Mandy. Bab 1580. Jika kau berani menyentuh Mandy, aku jamin kau akan menemui kematian yang tidak sedap dipandang. Saat itu, desisan dingin bergema, tanpa emosi apapun. Harvey bergerak ke arah Mandy dan menghempaskan 3 bawahan Lady Snake tersungkur dengan tendangan. Coba aku jika kau tidak percaya. Mandy dengan cepat menarik Harvey menjauh. Harvey, ini bukan urusanmu. Dia tahu bahwa Harvey kuat, tetapi keberanian tempur gabungan dari bawahan Lady Snake tidak ada artinya. Ditambah lagi, piton hitam bersamanya membuatnya semakin menakutkan. Aku, mati tak sedap dipandang. Lady Snake tersenyum. Dia telah menjadi keberadaan seperti dewa selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani mengancamnya dengan cara seperti itu. Dia melontarkan senyum jahat pada Harvey. Harvey, sepertinya kau tidak tahu seberapa jagonya aku. Ketiga bawahannya menyeringai. Meskipun mereka baru saja ditendang, wajah mereka menunjukkan senyum jahat yang identik. Menantu yang menumpang ini memang anak muda yang kurang ajar. Bagaimana dia bisa menantang orang seperti Lady Snake? Harvey benar-benar badut. Lilian juga menyela. Harvey, jangan main-main. Lady Snake memiliki Raja Ular bersamanya, dan itu sangat kuat. Jika kau terus berusaha menjadi pahlawan, ular itu akan membunuhmu. Dia tidak khawatir tentang kehidupan Harvey. Masalahnya, Harvey masih belum mentransfer asetnya padanya. Jika Harvey meninggal, bagaimana dia bisa mendapatkan uangnya? Melihat Lilian ketakutan demi Harvey, bawahan Lady Snake semakin menghina. Semua orang merasa bahwa penentangan Harvey terhadap Lady Snake adalah tindakan yang sembrono dan bodoh. Mereka menyilangkan tangan dan melemparkan tatapan merendahkan Harvey yang kotor. Harvey, kau juga orang yang berkuasa. Aku akan memberimu kesempatan. Jika kau memotong salah satu lenganmu, aku akan melepaskanmu. Lady Snake membelai tubuh piton hitam, tersenyum muram. Tunggu sampai Blackie bergerak. Tanganmu tidak akan menjadi satu-satunya hal yang akan kau hilangkan. Kau juga akan kehilangan nyawamu. Harvey meludah dengan dingin. Enyahlah. Enyah. Lady Snake menjadi marah. Harvey, beraninya kau menyuruhku pergi. Jika aku tidak menghancurkanmu malam ini, aku akan dilihat sebagai bahan tertawaan. Bawahannya memandang Harvey dengan mengejek, menunggu pria sok ini binasa di mulut ular piton hitam. Blackie, telan dia. Lady Snake memerintahkan. Dia kemudian meniup peluitnya. Piton hitam langsung melesat seperti bayangan hitam. Bawahannya menyaksikan adegan itu dengan penuh semangat. Mereka adalah monster yang haus darah. Krak. Tepat saat ular piton hitam itu melesat, Harvey menggerakkan tangan kanannya. Dia meraih bagian paling vital dari ular piton, jantungnya, dan meremasnya dengan keras. Piton hitam yang awalnya agresif jatuh ke lantai, hanya tersisa kekuatan untuk meringkuk dengan lemah. Blackie. Bagaimana ini mungkin? Lady Snake tercengang. Tamparan. Tanpa menunggu dia bereaksi, Harvey muncul di depannya dalam sekejap. Tanpa membuang waktu sedetik pun, dia menyerangnya. Lady Snake menjerit kesakitan. Tubuhnya terhempas ke samping dari benturan dan menabrak gerbang di luar. Harvey mengeluarkan tisu dan menyekat telapak tangannya dengan jijik. Dia kemudian menelepon Tyson. Beritahu saudara-saudara kita bahwa aku akan mentraktir mereka sup ular malam ini. Tapi jangan siapkan porsiku. Aku tidak nafsu makan. Lady Snake terhuyung-huyung saat Dela berjuang untuk berdiri kembali. Dia memelototi Harvey, tidak percaya.
Beraninya kau memukulku. Dan apa kau mengatakan kau akan memakan Blackie-ku?